berjumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Pada perjumpaan kita kali ini, kakak akan menyajikan sebuah cerita yang bagus untuk kalian. Judulnya adalah Putri Melati dan Garam. Tiga puteri nan cantik jelita, puteri gading, puteri intan, dan puteri melati. Wajah yang elok, terpuji budi pekerti, hidupnya bahagia meski tak lagi beribunda. Suatu ketika raja bertanya, ibarat apa cinta mereka? Bagai cinta pada emas permata, hati baginda pun berbunga-bunga. Puteri Melati menjawab lantang, bagaikan cinta kepada garam. Sang raja pun marah, alang kepala, sang puteri diusirnya masuk ke hutan. Wajah yang elok, terpuji budi pekerti, hidupnya bahagia meski tak lagi beribunda. Suatu ketika raja bertanya, ibarat apa cinta mereka? Bagai cinta pada emas permata, hati baginda pun berbunga-bunga. Puteri Melati menjawab lantang, bagaikan cinta kepada garam. Sang raja pun marah, alang kepala, sang puteri diusirnya masuk ke hutan. Adik-adik manis, pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Lintang Kemukus. Beliau mempunyai 3 orang putri yang cantik dan sangat dikasihinya. Sayang sekali adik-adik, ketiga putrinya itu sudah tidak mempunyai ibu lagi, karena sudah lama meninggal dunia. Meskipun begitu, Paduka Raja Lintang Kemukus tidak bersedia mempunyai permaisuri lagi. Kasihnya dicurahkan sepenuh-penuhnya kepada ketiga putrinya itu. Mbok, Emban, Daulat Paduka. rasanya sepi sekali. Kemana ketiga putriku itu? Putri Gading, Putri Intan, dan Putri Melati. Oh, mungkin sedang bermain-main di kebun, Paduka. Jangan berkata mungkin. Jawablah yang tegas. Bukankah kau Emban yang mengasuh mereka, yang harus mendampingi mereka? Mengapa tidak tahu kemana mereka? Baik, Paduka. Akan segera hamba cari. Panggil mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka. Baik, Paduka. Aih, susah sekali ditangkapnya. Kupu-kupu yang kuning itu lucu sekali ya. Iya, kuning mungil dan terbangnya gesit sekali. Sudahlah, jangan menangkap kupu-kupu. Kasihan kupu-kupu itu. Biarlah mereka terbang bebas. Kan mereka juga ingin bermain seperti kita. Aduh, Melati. Dia selalu tidak setuju kalau kita menangkap kupu-kupu. Bukan begitu. Lebih baik kita memetik kembang saja. Nanti diatur dalam pot, lalu dipersembahkan kepada ayah. Lalu, kupu-kupu yang sudah kutangkap ini untuk apa? Lihatlah sayapnya, indah sekali seperti pelangi. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan jingga. Ah, betapa eloknya ciptaan yang maha agung.
kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Mbok Emban. Teruskan, Mbok. Teruskan. Sudah. Saya sedang pusing loh nih mencari kalian. Taunya kok ada di sini? Pakai pusing segala. Memangnya kenapa? Loh, apa Den Putri ini tidak tahu? Paduka Raja kan sangat mencintai kalian. Saya disuruh mencari Den. Takut kalau hilang nanti. Ada-ada saja. Mau nyuruh pulang ya, Mbok? Loh, kok sudah tahu ya? Baru bermain sebentar sudah disuruh pulang. Maaf ya, Den. Paduka Raja memang menyuruh kalian semua segera pulang. Beliau ingin ketemu loh katanya. Ada perlu apa, Mbok? Kami kan sedang bermain. Entahlah, Den. Mungkin ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Oh ya, tadi Paduka kelihatan bersungguh-sungguh loh bicaranya. Wah, Mbok Emban sampai takut. Mbok, apa ayah marah? Wah, entahlah ya. Kalau begitu, ayo cepat kita pulang. Jangan-jangan ayah marah. Ayo. Iya, cepat sana. Paduka, ini sudah pada datang. Ada apa, Ayah? Ayah memanggil kami? Iya, Ayah. Ya, mari sini anak-anakku yang cantik. Mbok Emban, sebaiknya kau keluar dulu. Daulat, Paduka. Nah, mari sini. Ayah ingin berbicara dengan kalian. Apakah ada soal yang penting, Ayah? Apakah mungkin Ananda telah melakukan kesalahan dan akan dihukum, Ayah? Iya, jangan-jangan Ananda akan dihukum karena telah bermain terlalu lama. Oh, tidak. Kalian bertiga tidak ada yang salah. Kau yang sulung, putriku yang bernama Putri Gading. Ya, Ayah. Dan kau yang nomor 2, putriku yang bernama Putri Intan. Ya, Ayah. Dan juga kau putriku yang bungsu yang bernama Putri Melati. Iya, Ayah. Kalian bertiga adalah putri-putriku, anak-anakku yang sangat kusayangi. Mengapa kalian takut dihukum? Kalau kalian tidak melakukan kesalahan, lebih-lebih kesalahan berat, tentu tidak akan ayah hukum. Baik, Ayah. Nah, karena ayah sangat mencintai kalian, ayah juga ingin tahu apakah kalian mencintai ayah. Oh, tentu Ayah. Ya, baik. Tapi ayah ingin mendengarkan suara kalian satu persatu. Katakanlah dengan sejujur-jujurnya dan tidak perlu malu-malu. Iya, Ayah. Baik, Ayah. Melati bersedia mengatakannya, Ayah. Bagus. Nah, kau Gading, putriku yang sulung, seperti apakah cintamu pada ayah? Seperti apa ya? Wah, Gading jadi bingung kalau ditanya begini. Katakanlah dengan jujur. Baik, Ayah. Cinta Gading kepada ayah, ibarat cinta Gading kepada emas. Kepada emas? Iya, emas. Bagus. Kalau begitu, kau betul-betul mencintai ayah. Sebab emas merupakan logam mulia, logam sangat indah yang digemari semua orang. Siapapun ingin memilikinya. Harganya sangat mahal dan ini berarti kau sangat mencintai ayah. Benar, Ayah. Bagus. Dan sekarang, kau Intan. Ya, Ayah. Bagaimana cintamu pada ayah? Begini, Ayah. Cinta Ananda pada ayah seperti... Seperti apa? Seperti pokoknya sangat indah, Ayah. Dan cinta Ananda lebih besar daripada cinta Ayunda Putri Gading, Ayah. Iya, tapi bagaimana itu? Cinta Ananda kepada ayah seperti cinta Ananda kepada mutiara yang paling indah. Bagus. Ternyata kau juga putriku yang cantik. Kau begitu mencintai ayah. Rasanya ayah sangat berbahagia hari ini. Kau pandai menghibur hati ayah. Habis, siapa lagi yang akan mencintai ayah kalau bukan anaknya sendiri? Apalagi ibunda telah tiada. Ananda harus lebih berbakti kepada ayah. Bagus. Dan kini,
Giliran kau, anakku yang bungsu, Melati. Iya, Ayah. Kedua kakakmu telah menyatakan cintanya pada ayah. Nah, kau sendiri bagaimana? Bagaimana cintamu pada ayah? Iya, Ayah. Cinta Ananda kepada ayah ibarat intan berlian. Oh, bukan. Dengarkan dulu, Gading. Biarkan adikmu bicara dulu. Ibarat intan berlian ditambah emas ditambah mutiara. Iya. Juga bukan. Sudah. Kalian berdua ini jangan menggoda. Ha? Biarkan adikmu melanjutkan apa maunya. Ayo sebutkan, Melati. Dengarkan, Ayah. Iya? Cinta Ananda kepada ayah ibarat cinta Ananda kepada garam. Apa? Seperti cintamu pada garam? Iya, Ayah. Loh, apa-apaan ini? Betulkah itu, Melati? Kau tidak keseleo lidah, Melati? Benar begitu cintamu pada aku, Melati? Benar, Ayah. Kurang ajar. Jadi kau menghina aku, Melati? Kau menyamakan aku dengan garam, barang yang murahan itu? Aduh. Melati, kenapa kau berpikiran buruk seperti itu? Bukan maksud Ananda menghina ayah. Sungguh, justru Ananda sangat menghormati. Apa? Kau sudah gila ya? Ayo pergi dari sini. Jangan, Ayah. Jangan usir dia. Jangan, Ayah. Pengawal. Daulat Paduka. Bagaimana ini? Maafkan Melati, Ayah. Iya, Ayah. Mungkin dia keliru mengucapkannya. Mungkin maksudnya garam dari emas. Betulkan begitu, Melati? Tidak. Maksudku memang garam dapur. Nah, betul-betul keterlaluan kau, Melati. Kau bukan anakku. Pengawal, Hamba Paduka. Hamba siap melakukan perintah. buang anak perempuan itu ke hutan. Di hutan banyak binatang buas, Ayah. Ayah, ampuni Melati. Diam kau. Kau jangan membela anak yang tidak berbakti pada orang tua. Anak yang tidak tahu diri. Sungguh, Ananda sama sekali tidak bermaksud menghina Ayah. Cepat laksanakan, pengawal. Seret dia keluar. Daulat Paduka. Saya persilakan Tuan Putri meninggalkan ruangan ini. Bodoh. Kau jangan menghormati begitu. Dia bukan lagi anakku. Baik Paduka. Mari kita ke hutan. Cepat keluar. Permisi, Ayah. Melati, aku tidak memahami ucapanmu. Ayo, kau tak perlu menangis. Biarkan dia pergi. Melati. Karena tak kuat menahan amarahnya, Paduka Raja lalu mengusir Putri Melati dari istana. Tentu saja, kedua kakak Putri Melati sangat sedih, merasa kehilangan adiknya yang sangat dikasihinya. Apalagi dia akan dibuang ke hutan adik-adik, tempat yang sunyi dan banyak binatang buasnya. Tetapi dengan tabah, Putri Melati menjalani hukuman itu. Karena sebenarnya, sama sekali ia tidak bermaksud menghina ayahnya sendiri. Sudahlah. Tinggalkan aku di tepi hutan ini, pengawal. Tuan Putri, hamba tidak sampai hati meninggalkan Tuan Putri sendirian di tempat seperti ini. Yang penting, kau sudah melaksanakan tugasmu. Katakan pada Paduka Raja, aku akan mengembara sendirian di hutan. Paduka Raja tidak perlu takut kalau aku akan kembali lagi ke istana. Kasihan. Cepat, tinggalkanlah aku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Bagaimana nanti kalau ada binatang buas? Ya, doakan saja supaya aku selamat. Baik Tuan Putri. Hari berganti hari, minggu berganti bulan. Tak terasa beberapa tahun telah lewat.
Kesedihan kakak-kakak Putri Melati tak juga hilang. Mereka terus teringat nasib adiknya itu. Paduka Raja, karena tiap hari melihat anak-anaknya bersedih, ia sendiri ikut-ikutan jadi sedih dan merasa menyesal telah mengusir anaknya. Nah, untuk menghibur dirinya, Paduka Raja kerap pergi berburu binatang ke hutan sampai berhari-hari dengan ditemani oleh pengawalnya. Kijang itu lari ke sana. Kejar dia, pengawalku. Cepat. Baik, Paduka. Hamba sudah siap dengan panah ini. Tetapi, tidak setiap perburuan membawa hasil adik-adik. Berhari-hari menginap di hutan, membuat tenda, memasang jerat, membidik, tetap saja tidak membawa hasil. Heran. Sudah berminggu-minggu di hutan. Kita tidak mendapat apa-apa. Iya, Paduka. Kemana saja larinya binatang itu? Sungguh aneh. Tidak seperti biasanya. Mungkin kijang-kijang itu sudah habis dimangsa binatang-binatang buas, Paduka. Entahlah. Padahal persediaan makanan kita sudah habis. Kita akan makan apa? Mungkin kita bisa minta bantuan kepada pasukan yang menunggu kita di tepi hutan, Paduka. Tapi kita sudah berjalan terlalu jauh ke dalam hutan. Apakah kau sanggup berjalan sendiri minta bantuan? Ada orang. Ada apa? Hamba seperti melihat. Apa? Kau melihat seekor kijang? Bukan, Paduka. Ayam hutan? Juga bukan, Paduka. Lalu apa? Seorang wanita, Paduka. Wanita? Hanya sekilas, Paduka. Rambutnya terurai panjang sampai ke tumitnya. Itu berarti di hutan ini ada rumah penduduk. Mungkin tidak jauh dari sini ada pedusunan, Paduka. Mungkin. Kalau begitu, mari kita temui dia. Perutku lapar. Kita bisa minta makan di sana. Kemana gadis itu tadi? Jangan-jangan kau salah lihat. Itu dia, Paduka. Ada sebuah gubuk. Gubuk? Iya, Paduka. Oh iya. Iya. Kebetulan sekali. Memang benar, mereka menemukan sebuah gubuk yang sederhana. Dindingnya dari bambu dan atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa. Dan di dalamnya dihuni oleh seorang gadis yang cantik, tetapi badannya agak kurus dan matanya agak cekung. Karena ia tahu yang datang adalah seorang raja. Lalu ia pun menjamu dengan sebaik-baiknya, menyediakan makanan yang paling lezat. Oh, Dewata. Betapa mujurnya diriku. Perut lapar sekali. Tiba-tiba mendapat hidangan begini lengkap. Iya, Paduka. Mari segera kita santap. Itu. Seperti sate daging kijang, Paduka. Iya, memang. Aku hafal dengan aromanya. Tapi, mari, Paduka. Jangan dipandangi saja. Tunggu. Gadis itu sedang mengambilkan minuman untuk kita. Sayurnya itu kelihatannya sedap sekali, Paduka. Hamba sudah tidak sabar, Paduka. Tadi kan kita sudah dipersilakan menyantap. Baiklah. Kemudian karena laparnya, pengawal itu lalu makan dengan lahapnya. Tetapi berbeda dengan sang raja. Setelah beberapa suap, beliau merasakan suatu perasaan yang agak aneh dan tidak melanjutkan makannya. Enak sekali. Tetapi Paduka seperti tidak berselera makan. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa, Paduka? Dagingnya ini loh, nikmat sekali. Hentikan makanmu. Jangan terlalu rakus. Hamba lapar sekali, Paduka. Cukup. Baik, Paduka. Mari, Paduka. Silakan disantap hidangan itu, Paduka. Mengapa berhenti? Di dalam masih banyak kok. Aku tidak berselera makan. Mengapa, Paduka? Apakah Paduka sedang sakit? Makanan ini terbuat dari bahan-bahan yang lengkap. Tetapi sayang,
rasanya hambar. Tetapi Paduka Raja bisa sakit kalau tidak makan. Ya, memang. Aduh, kepalaku pusing. Atau mungkin Paduka masuk angin lalu tidak berselera makan. Oh, Paduka Raja kelihatan pucat. Sebaiknya Paduka melanjutkan menyantap hidangan ini supaya kekuatan Paduka pulih. Aduh, tolong. Jangan-jangan aku betul-betul sudah sakit. Tolong pengawalku, carikan aku obat. Oh, Paduka keluar keringat dingin. Jangan-jangan Paduka masuk angin yang hebat karena terlalu lama perut kosong. Paduka sakit. Mari kita baringkan di balai-balai dalam gubukku. Cepat, tolong carikan air hangat supaya tubuhku tidak dingin dan kaku. Jangan khawatir, Paduka. Akan hamba usahakan. Ayo angkat. Beratnya. Memang berat. Ayo, angkat terus. Kita bawa ke dalam. Ya. Karena sudah terlalu lama perutnya kosong, tidak terisi makanan apapun, Paduka Raja lalu jatuh sakit. Tambah lagi beliau tidak bernafsu untuk makan, tubuh Paduka menjadi semakin lemah. Enak berbaring di sini, Paduka. Iya. Tetapi Paduka harus makan. Harus memaksakan diri untuk makan, Paduka, supaya badan Paduka lekas sehat. Pengawalku, orang yang sehat saja tidak bernafsu makan kalau makanannya tidak enak, hambar, seperti tanpa garam. Apalagi aku ini, rasanya sedang tidak sehat. Aduh, perutku mual. Maaf, Paduka. Hanya hidangan sederhana yang bisa hamba sajikan. Tetapi kenapa hambar begitu? Sepertinya kau tidak membubuhi garam padanya. Memang, Paduka, hamba memasak tidak pakai garam. Hah? Apa katamu? Kau sengaja menyiksa aku, hah? Kau menghina aku? Tidak tahukah kau? Aku ini seorang raja, hah? Pantaskah seorang raja dijamu dengan hidangan yang hambar tanpa garam? Terlalu. Maaf, Paduka. Bukankah Paduka Raja tidak menyukai garam? Siapa yang mengatakan demikian? Apakah Paduka sudah lupa dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu? Ketika Paduka mengusir putri bungsunya karena cintanya kepada ayahnya, ibarat cintanya kepada garam. Siapakah kau ini sebenarnya? Hamba adalah Putri Melati. Melati? Kau Putri Melati? Jadi kau ini anakku sendiri? Iya. Anakku. Ayah. Maafkan aku, ayahmu, telah tega membuangmu ke hutan. Ayah telah berdosa. Kukira kau sudah mati. Syukur kau masih hidup. Ayah sampai lupa pada wajahmu, nak. Pada dirimu. Karena kini kau kurus. Anakku, maafkan ayahmu ini. Tuan Putri, maafkan juga saya karena anakku, mari kita kembali ke istana. Apa jadinya kalau aku tidak ketemu dengan kau di sini? Mungkin aku akan mati kelaparan. Ternyata cintamu padaku tidak kalah daripada cinta kakak-kakakmu padaku. Maafkan ayah, anakku, karena telah merendahkan cintamu yang mulia. Anakku. Adik-adik manis, demikianlah akhirnya Paduka Raja yang angkuh dan telah menyia-nyiakan anaknya sendiri itu menjadi sangat malu. Ia meminta maaf pada Putri Melati atas perbuatannya yang sesat dan memboyong Putri Melati kembali ke istana. Tentulah semuanya menjadi sangat bahagia, termasuk kakak-kakak Putri Melati.
Itulah adik-adik, makanya jangan tergesa-gesa menuduh yang bukan-bukan sebelum ada bukti yang kuat dan nyata. Sampai jumpa. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita.